Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum akan bebas pada April tahun ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika menyebut pihaknya telah menyiapkan posisi terhormat untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Setelah keluar akan masuk ke PKN begitu Pak ya? Iya, beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi-sisi yang dulu terjadi sehingga orang jadi paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci seperti yang dibayangkan. Akan kasih jabatan apa? Saatnya kita harus siapkan ke depan, masa depan beliau agar bisa mewarnai dinamika politik nasional. Ada kalanya dulu yang mengkriminalisasi Anas itu saat itu sedang di puncaknya. Ibarat matahari, dia sedang di jam 12 siangnya. Sedang kuat-kuatnya sinarnya. Tapi kan tidak mungkin bertahan oleh usia, tidak mungkin bertahan oleh sesuatu. Semesta dia bekerja. Dan ini sudah mulai menuju maghrib. Nah, Mas Anas ini sudah mulai dini hari menuju matahari terbit. Nah, kami harus siapkan matahari terbit ini. Konten Jatim.id. Segera bebas. Anas Urbaningrum singgung kezaliman dan kriminalisasi. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akan bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada April 2023. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, Gede Pasek Suardika, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan jabatan khusus kepada terpidana kasus korupsi proyek Hambalang tersebut. Tidak hanya itu, Gede Pasek membeberkan usai bebas dari penjara, Anas akan buka-bukaan tentang kasus korupsi yang menyeret dirinya ke jeruji besi. Teranyar, Anas pun menulis surat dari balik penjara. Surat itu kemudian diunggah di Twitter pribadinya @AnasUrbaningrum pada hari Kamis 2 Maret 2023. Salam dari Mas AU dititipkan kepada sahabat yang berkunjung, ujar keterangan unggahan tersebut. Adapun surat yang ditandatangani ayah 4 anak itu menyinggung kezaliman dan kriminalisasi yang menimpa dirinya. Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi, ungkapnya. Walau demikian, Anas mengimbau agar pendukungnya menjaga suasana kondusif. Meski telah menjalani kurungan penjara, Anas pun mengaku akan berjuang untuk keadilan. Tapi tenang, sabar dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dengan penuh tanggung jawab, pungkasnya. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum akan bebas pada April tahun ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika menyebut pihaknya telah menyiapkan posisi terhormat untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Setelah keluar akan masuk ke PKN begitu Pak ya? Iya, beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi-sisi yang dulu terjadi sehingga orang jadi paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci seperti yang dibayangkan. Akan kasih jabatan apa? Beliau nanti menargetnya akan ada pertemuan khusus lah nanti bulan April nanti. Capres atau ya, Pak? Enggak, kalau itu kan belum bisa. Jadi diinisiasi oleh banyak teman-teman yang alumni Demokrat. Kenapa? Karena itu teman-teman juga. Ketika Mas Anas ada goyang kan kita minggir kan. Udah harus besar silakan ambil. Ternyata kendaraan itu untuk anaknya. Tidak untuk kader Demokrat kan gitu ya. Sudah kita minggir. Kan sabar kita. Nah, teman-teman ini berkumpul kemudian akhirnya yaudah. Makanya kalau seandainya muncul dari PKN ini banyak ex-Demokrat, itu sebuah kenyataan sejarah ya. Karena kan masa lalu nggak bisa kita rekayasa. Tapi ketika belakangan ini memang kita intensif diskusi soal politik lah. Kami ketika membuat partai ini pun kita diskusikan juga dengan beliau. Ya, beliau prinsipnya adalah karena tahu
kegerahan kita dan juga kegairahan kita berpolitik, tentu beliau akhirnya mendoakan dan merestui ya untuk kita melakukan ini. Dan saya pikir doa dan restu dari orang yang teraniaya, yang diperlakukan kriminalisasi secara hukum, sebenarnya kasusnya kasus politik ini pasti manjur. Doa orang-orang teraniaya itu manjur, sehingga bagi saya doa restu Mas Anas ini adalah hal yang penting. Bagi sebagian orang mengatakan Mas Anas itu koruptor, karena iya, vonis pengadilan mengatakan begitu. Walaupun di putusan akhir Mahkamah Agung itu semua sudah dipatahkan, semua sudah dipatahkan, soal dapat dari adikarya, semua dipatahkan oleh hakim PK. Tampaknya hakim PK itu tidak berani untuk menghukum, apa istilahnya, membebaskan secara murni. Karena di Indonesia ini kalau dibebaskan secara murni itu pasti tidaklah hakim itu pasti dibully lah. Walaupun faktanya tidak begitu. Akhirnya dikenakanlah pasal menerima hadiah dan janji. Janji ini kan susah juga. Itulah hukuman yang didapatkan sekarang. Nah, bagi kami adalah apapun namanya, karena kami tahu sidangnya, kami hadir sampai dini hari, dan saya kira publik bisa mengetahui persis di mana ada sidang kasus sampai dini hari, kecuali kasus Anas ya waktu zaman itu ya. Jadi sidang-sidang itu dilaksanakan sampai dini hari, jam 3, jam 4 kita baru pulang. Seperti sidang itu mengejar waktu atas sebuah kekuasaan yang saat itu menjelang berakhir. Ini kan mungkin tidak semua publik mengetahui, tapi kami mengikuti. Dari dulu kasusnya kasus Harrier beliau berkembang, kemudian dibuat seprindik dan lain-lain. Bagaimana kasusnya itu proyek lain-lain gitu. Itu banyak sekali hal. Tapi waktu itu kan beliau sudah kadang divonis lebih dulu di media massa, sudah divonis lebih dulu, dihakimi lebih dulu di luar sebelum vonis pengadilan. Nah, kami melihat Mas Anas ini tidak boleh mati secara politik. Jadi kalau istilah saya itu, ini sang putra Fajar Nusantara yang hari ini sedang tirakat ya di Sukamiskin akibat istilahnya mungkin kalau kayak kisah di kisah Mahabharata, mungkin ada kalanya itu Pandawa dibuang 13 tahun ya, 12 tahun, setahun adaptasi membangun Indraprasta, jadi dibuang, tapi haknya dia kan terhadap Astina kan tetap dia yang berhak. Direkayasa oleh Sengkuni begitu dahsyat, dia harus keluar. Nah, bagi kami melihat Anas mirip-mirip seperti itu. Saatnya kita harus siapkan ke depan, masa depan beliau agar bisa mewarnai dinamika politik nasional. Ada kalanya dulu yang mengkriminalisasi Anas itu saat itu sedang di puncaknya. Ibarat matahari, dia sedang di jam 12 siangnya, sedang kuat-kuatnya sinarnya. Tapi kan tidak mungkin bertahan oleh usia, tidak mungkin bertahan oleh sesuatu. Semesta dia bekerja. Dan ini sudah mulai menuju maghrib. Nah, Mas Anas ini sudah mulai dini hari menuju matahari terbit. Nah, kami harus siapkan matahari terbit ini. Nah, kira-kira begitulah. Sementara ada yang mau tenggelam, ada yang mau terbit. Sehingga apa? Dunia ini berjalan dengan baik. Dunia politik ya maksudnya ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.